Pendakian ganjil Gunung Lawu. Kejanggalan demi kejanggalan dalam pendakianku yang berjumlah ganjil. Cerita oleh Wahyu Arianto on Twitter. Kali ini saya akan cerita tentang sebuah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Gunung Lawu. Sebuah gunung yang sudah sangat fenomenal bagi banyak pendaki atau warga di sekitarnya. Gunung yang menyimpan banyak sekali cerita dan misteri di dalamnya. Bagaimanakah ceritanya? Kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Tapi memori petualangan ini masih terpatri kuat di ingatan Acil dan teman-temannya hingga sekarang. Langsung saja ke cerita. Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda yang berasal desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan sedang menempuh pendakian tinggi di salah satu kota besar di Jawa Timur, Acil. Begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku. Kala itu Senin malam, aku yang masih merebahkan badan sejak sore karena tidak ada kegiatan apapun di kampus. Lalu salah satu teman menghubungiku melalui telepon. "Cil, di kos. Kalau di kos nyusul sini ke Kucingan, biasa kita makan-makan," tanya salah satu orang temanku yang bernama David. "Iya, di kos aja nih. Mau ada apa?" tanya aku. "Udah kesini aja dulu. Ada yang mau aku bicarakan," sahutnya. Sepertinya memang ada hal yang penting yang ingin David bicarakan kepadaku. Sedikit malas aku beranjak dari tempat tidur nyamanku. Dengan mengenakan jaket denim andalanku, aku keluar kamar kos dan menyusul David di Kucingan, tempat kami biasa nongkrong. "Gak ngobrol, kalau di sini ada yang lainnya juga," ucapku saat tiba di Kucingan dan melihat ada Kribo, Chandra, dan Akbar. "Bu, es susu jahe tanpa gula, pesanan andalanku pada ibu-ibu pemilik Kucingan di sini." "Gak ada kumpul UKM Cil?" tanya Kribo, karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis yang gemar kuliah, rapat, dan pulang malam-malam. "Enggak, lagi free aja. Dari tadi cuma tidur di kosan aja," jawabku. "Gini Cil, ini Akbar berencana mau naik gunung weekend minggu depan. Dia ngajak kita buat gabung, mau nggak?" tanya David. "Kemana?" sahutku. "Ke Gunung Lawu." "Serius mau ke sana?" tanya aku. "Emang kenapa Cil?" Tanya Akbar. "Ya nggak apa-apa. Aku tanya aja karena di sana kan katanya terkenal angker Bar," jawabku. "Alah, nggak apa-apa Cil. Selama kita nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, kita nggak akan kenapa-kenapa," jawab Akbar. Setelah aku mengiyakan ajakan, kami mulai membahas lewat jalur mana kita akan mendaki. Cukup alot kami membahasnya karena masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri. Akhirnya kami sepakat akan mendaki Gunung Lawu melalui jalur yang terkenal akan savana indahnya. Alasan kami mencoba jalur ini selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya, juga karena banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah sejak dari kerajaan Majapahit yang bisa ditemui di sana. Aku sambil makan ya, celetukku, di antara percakapan kami yang sudah sampai membahas seluk-beluk Gunung Lawu dari berbagai sumber cerita, dan entah bagaimana juga hingga membahas tentang mistisnya Gunung Lawu. Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang di sana.
Banyak sekali diantaranya, banyak yang belum aku ketahui, sehingga membuatku yang belum pernah menginjakan kaki ke sana, diam-diam penasaran dengan ceritanya. Tapi kan diantara kita semua, aku yang baru pertama kali nih naik gunung besok, ujar Chandra di tengah percakapan. Nanti kami yang atur, Ndra. Tenang aja, jawab Kribo menenangkannya. Singkat cerita, setelah pertemuan malam ini, artinya kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik agar pendakianku esok lancar dan tanpa kendala. Di kos aku membersihkan carrier kesayanganku. Aku akan membawa carrier andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa naik ke Welirang dan Penanggungan ini. Suatu siang kami berlima kembali kumpul di taman kampus untuk membahas persiapan dan rencana keberangkatan kami. Tampak wajah 4 temanku sangat antusias, akan tak sabar menunggu waktu pendakian kami. Rencananya kami akan ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal pusat di kota tempat kami sekarang, dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat aku menuju ke base camp. Di hari yang ditentukan, di jam 4 sore kami berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan. Siang hari, setelah selesai jam kuliah, aku langsung pulang ke kos dan mengambil peralatanku dan berangkat ke terminal. Aku datang kedua dari awal setelah David, Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkutan kota yang membawanya. Setelah semuanya kumpul, kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar, Solo. Karanganyar, teriak salah satu kernet yang memberi tanda pada kami. Tak pikir lama, kami berlima naik. Dengan sebelumnya menaruh carrier yang kami bawa di bagasi bus. Sore itu bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat. Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang gembira karena tak sabar mendaki esok hari. Hingga sebelum tengah malam kami sampai di salah satu terminal di terminal Karanganyar. Aku lupa persis apa nama terminalnya. Sepi, sunyi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang di sana. Baru saja kakiku menginjakan kaki di sana, penglihatanku terpecah pada laki-laki paruh baya yang melambai-lambai dengan tangan pada rombongan kami. Seakan ia menyuruh kami ke sana. Tempat aku berpikir laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana. Tapi setelah aku perhatikan, di sekitarnya tidak ada motor terparkir di sekitarnya. Dia terus melambaikan tangan dengan wajah datar dan tatapan kosongnya. Bar, lihat itu, jawilku pada Chandra yang kebetulan ada di depanku. Udah jangan lihat lagi, jawabnya. Tampak tatapan wajah Akbar yang memiliki arti lain. Di antara kami semua, Akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bahkan sesekali dia pernah menyembuhkan teman-teman yang kesurupan saat sedang di kampus. Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Tapi dulu aku lupa persisnya kapan aku jadi bisa melihat hal-hal yang tak bisa orang lain lihat pada umumnya. Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan Akbar. Kami berlima istirahat di emperan warung yang masih buka malam hari itu. Aku lihat jam tangan, ternyata jam sudah hampir setengah 12 malam. Bu, jam segini masih ada ojek tidak ya? Buat ke Candi Ceto? Tanya Akbar pada ibu-ibu pemilik warung. Wah, kalau jam segini sudah tidak ada, Mas. Masnya mau naik Lawu ya?
Mending nunggu sampai subuh, nanti baru ada ojek. Istirahat aja di masjid sana, Mas, ucap ibu pemilik warung sambil menunjuk masjid yang dimaksudnya. Setelah obrolan singkat ini, kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut. Diam-diam, aku memperhatikan laki-laki paruh baya yang kulihat tadi. Anehnya, saat mataku mengarah ke tempat di mana laki-laki tersebut berdiri, aku tak melihat apapun di sana, kecuali gundukan tanah yang ada di situ. Aku celingak-celinguk mencari lelaki paruh baya tadi, sambil memastikan kalau penglihatanku tadi tidak salah. "Sudah, Cil, nggak usah dicari. Ayo istirahat aja," seru Akbar yang ternyata memperhatikanku. "Pada ngapain kok bisik-bisik?" tanya Kribo yang curiga melihatku dengan Akbar. Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini. Lagi pula tidak jarang aku melihat hal-hal demikian. Berselimut dingin malam ini. Kami istirahat dengan sleeping bag kami masing-masing. Singkat cerita, setelah sholat subuh kami bersiap menuju base camp. Aku lihat keadaan jalanan memang sudah agak ramai jika dibandingkan semalam. Aku siap-siap, kita jalan lagi, ajakku dengan rasa kantuk yang masih hinggap di mata. Kami berlima berjalan ke arah terminal lagi. "Mas, mau kemana?" tanya bapak-bapak saat kami mau sampai depan terminal. "Mau ke Candi Ceto, Pak," jawabku. "Oh alah, saya Pak Mardi. Ayo Bapak antar. Bapak ojek di sini," jawab bapak tersebut. "Rombongannya berapa orang, Mas?" 5 orang, Pak," jawabku. "Loh, jenengan mau ke sana 5 orang?" Pertanyaan bapak tersebut yang membuat kami semua bertanya-tanya. "Emang kenapa, Pak?" Celetuk Kribo. "Nggak apa-apa, Mas. Bapak tanya aja." Walaupun demikian, jawaban Pak Mardi membuat kesan tersendiri bagi kami semua, terkhusus olehku. Apalagi raut muka Pak Mardi yang memperlihatkan ada makna tersendiri di balik perkataannya. Bebarengan dengan sang surya yang perlahan mengintip, aku dan keempat temanku mulai berjalan menuju base camp dengan ojek yang kami sewa. Menuju ke arah base camp tersebut, kami melewati lereng gunung dengan tikungan tajam yang sangat ekstrim dan sebagian diantaranya tidak ada pembatas jalannya. Langsung berhadapan dengan jurang. Saat hampir sampai desa Candi Ceto, kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang, hanya terbentang terasering kebun teh. Lagi-lagi penglihatanku teralihkan dengan perempuan yang berdiri di antara kebun dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kakinya, layaknya noni Belanda zaman dulu. Noni Belanda zaman dulu, iya. Perasaannya, parasnya sangat cantik dengan rambut panjang yang terurai. Aku kagum dibuatnya. Dia seperti memperhatikan kedatangan kami. Maksud saya kedatangan kami. Ya, cantik sekali. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Namun saat aku memalingkan wajahku sebentar dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut hilang tak berbekas. Ya Tuhan, sebelum juga mendaki sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam, gerutuku. Singkat cerita, sampailah kami di salah satu base camp di Candi Ceto. Karena belum sarapan, kami menyempatkan makan di warung dekat base camp. Setelah kenyang, kami cek ulang perlengkapan dan berjalan ke loket pendaftaran guna mengurusi maksi. Akbar yang mewakili kami mengurusi maksi melihat buku-buku daftar pengunjung hari itu tidak genap 20 orang. Dan di hari sebelumnya hanya 9 orang. Artinya
Di atas sangat sepi hari ini. Bayangkan saja, jalur yang terkenal sangat panjang hanya ada beberapa orang saja. Lagi-lagi di sini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang 5 orang. Ini jumlahnya 5 orang, Mas. Iya, Pak, jawab Akbar pada petugas base camp. Sebenarnya kenapa, Pak, kalau jumlah kami 5 orang? Celutuk Kribo yang sudah penasaran sejak mendapat pertanyaan dari Pak Mardi di bawah. Di sini petugas base camp menjelaskan tentang salah satu mitos atau pantangan saat mendaki Lawu. Salah satunya adalah dilarang berjumlah ganjil. Mendengar itu sontak Akbar terkejut dan memandang kami semua. Di antara kami juga saling tatap tanpa mengeluarkan kata-kata. Semuanya tampak ketakutan. Begitupun denganku. Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh-jauh kami sampai di sini. Sudah, Mas, nggak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Kalau menemukan apa-apa di jalan jangan dihiraukan. Jalan terus aja dan dijaga perilaku dan perkataannya, ucap petugas base camp yang memecah ketegangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki. Kami bingung harus senang atau takut saat ini. Di satu sisi kami diberi arahan, di lain sisi petugas base camp menyebutkan kalau menemukan apa-apa. Artinya nanti kami akan dihadapkan oleh hal-hal yang sulit dong. Sudah, kami harus lekas mulai pendakian. Setelahnya kami diberi arahan lagi sebelum mulai pendakian. Berdoa dulu, Mas, ujar petugas base camp. Bismillahirrohmanirrohim. Kami melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan Gunung Lawu. Petualangan dimulai. Menyelami hutan rimba Gunung Lawu kala itu hanya sepi, sunyi. Hanya ditemani suara serangga hutan yang sepertinya lagu wajib saat kita masuk ke dalam hutan. Belum lama jalan, kami berpapasan dengan segerombol warga yang mengenakan pakaian adat Bali dengan membawa sesajen di tangannya. Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini. Mari, sapa Akbar pada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka. Kami harus berjalan dengan formasi Akbar paling depan, diikuti Chandra, Kribo, David, dan aku paling belakang. Kami terus berjalan menembus di dindingnya kabut Lawu yang saat itu mulai turun seiring dengan kami yang makin jauh. Jam masih menunjukkan jam 10 pagi, tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari. Tak terasa kami sampai di pos 1 setelah makan 1 jam perjalanan. Cil, pertanyaanku kok nggak enak ya? Terang David di depanku. Nggak enak kenapa? Tanyaku. Ya nggak enak aja. Aku merasa kita ada yang memperhatikan. Perasaanmu aja, Fit. Udah, nggak apa-apa, jalan terus aja, jawabku. Saat sampai di pos 2, kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon ini berbalut kain seperti kain sarung, menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga di sini. Saat kami tengah guyonan satu sama lain, di tengah kabut yang masih ada, kami dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki tengah berjalan sendirian melewati kami. Istirahat dulu, Mas, ajak Kribo kepadanya. Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat. Ia hanya menggeram dalam mulutnya layaknya suara seekor harimau. Ia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami. Mas, Akbar memanggilnya. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Shh, udah jangan ngomong lagi, ucapku. Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami.
Hal itu tidak terlalu kami hiraukan karena perjalanan kami baru saja dimulai. Walau beberapa di antara kami terlihat takut. "Jalan lagi ayo," ajak Akbar. Kami jalan lagi dengan formasi yang sama hingga sampai di pos 3. Hampir jam 2 siang. Terlihat satu pancuran air di sana. Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka. Chandra dan Kribo terlihat riang bertemu aliran air di sana. Akhirnya kami istirahat cukup lama dan menyempatkan sholat di pos 3. Di tengah istirahat, kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos 2 tadi. Loh, itu kan mas-mas yang tadi, celetuk Kribo. "Loh iya, kok bisa sih?" sahut David. Semua kaget dan dibingungan termasuk aku. Dia berjalan perlahan dengan kepalanya menunduk sambil membawa daypack gunungnya. Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya sehingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut. Dari yang aku lihat, dia berjalan dengan muka sembab dengan sedikit sayatan di pipinya. Di ujung jaket yang ia kenakan terlihat tangan pucatnya yang membiru tanpa sarung tangan. Badannya di sini aku mendengar pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan lirih. Nyanyian Jawa layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas pewayangannya. Bodohnya aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil. Aku memanggilnya, "Mas," panggilku. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku atau salah satu dari kami. "Mas," panggilku. Aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku. Semuanya hanya melongo melihat kecuali Chandra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya karena di antara kami memang yang paling penakut adalah Chandra. "Jalan yuk, biar gak kelamaan sampai di pos 5, ajakku yang dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang aku lihat tadi. Aku berpikiran kalau ini bukan manusia. Tapi sementara 3 temanku selain Akbar juga melihatnya. Kami mulai jalan kala itu aku ingat pukul 14.30 dengan formasi yang masih sama dan hanya selisih 10 menit dari pendaki misterius tadi. Dari pos 3 jalur sudah bertambah kemiringannya sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra melewatinya. Perlahan perjalanan hingga tak terasa 30 menit sudah kami lalui. Sejak dari pos 3, aku yang di belakang sendiri tadi memperhatikan jauh ke depan mencari pendaki misterius tadi. Cukup lama perjalanan tak juga membuatku dapat menemukan pendaki tersebut. Aku bingung dengan ini semua. Selisih kami berjalan tak lama, apalagi dalam kondisi medan seperti ini. Kami yang sejauh ini terus jalan tanpa berhenti, belum juga menemui pendaki tersebut. Entah yang lain memiliki pemikiran yang sama denganku atau tidak. Yang pasti aku sudah memikirkan ini sejak tadi dan aku enggan menanyakan pada yang lain. Aku mencoba menyimpan rapat-rapat rasa ingin tahuku ini dan fokus dengan jalur pendakian yang kian terjal. Sudah 1 jam berjalan, belum juga ada tanda-tanda adanya pos 4. Oh iya, sejak dari base camp kami sering menemui beberapa sesajen dan dupa yang belum lama terbakar di beberapa titik. Kami tidak tahu ini dalam rangka apa, karena kami berlima perdana di sini dan tidak diberitahu apa-apa oleh petugas base camp. Lupa dengan masalah pendaki tersebut, pikiranku kembali terganggu karena teringat cerita Akbar dan kucingan malam hari itu. Jika pos 4 ini adalah salah satu tempat angker di Gunung Lawu.
Banyak cerita pendaki yang ditunjukkan kesaksian berbagai makhluk yang ada di Gunung Lawu di pos 4. Hampir 2 jam lamanya. Akhirnya sampai di pos 4. Berhenti sebentar ya. Jangan ada yang aneh-aneh di sini, ujar Akbar pada semua rombongan. Yang lain hanya mengangguk mendengar arahan Akbar karena ingat cerita Akbar kala itu. Gak lama saat tengah istirahat di sana, seekor burung jalak datang menyambangi kami. Seekor burung yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Jalak ini burung yang juga dianggap sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki. Karena kerap kedatangannya yang tiba-tiba seperti menuntun pendaki saat tengah mendaki. Jalak ini datang tepat di depan Akbar dengan mata yang terus memperhatikan kami berlima. Entah kenapa aku memiliki firasat mata burung jalak ini tidak seperti mata burung pada umumnya. Ayo jalan lagi, ajak Akbar. Saat berdiri dan mulai jalan, jalak ini tetap membersamai kami di depan. Benar saja burung ini mengarahkan langkah kami. Temaram datang seiring kami yang terus melangkah naik dari pos 4. Mega merah di belakang kami seakan memanggil agar kami menikmatinya. Benar saja, senja sore kala itu membuatku takjub akan ciptaan dan keagungan Tuhan. Gelap datang dibarengi riuhnya angin yang agak kencang. Perlahan namun pasti kami berlima sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Akbar dan David menyisir semua tempat di pos 5 untuk tempat kami mendirikan tenda. Di thread saya sebelumnya, saya sudah sedikit mengulas tentang Bulak Peperangan. Singkatnya, dulunya di sini adalah tempat bertempur Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan Adipati Cepu. Kami dirikan tenda, dom, berukuran besar yang bisa menampung kami berlima di salah satu area di pos 5. Kebetulan di sini kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang ternyata camp juga di sini. Tapi letaknya yang berjauhan dengan tenda kami. Malam hari akhir pekan kala ini benar-benar syahdu. Malam bertabur bintang dihiasi cahaya rembulan. Namun siapa sangka semua ini akan berubah mencekam malam nanti. Seiring dengan tenda berdiri, perutku meronta-ronta memaksa agar lekas diberikan makan. Cil, makan dulu, ajak Chandra. Wah, pengertian sekali temanku ini. Tahu aja kalau perutku sudah bertendang-tendang sejak tadi. Batinku dalam hati. Satu persatu di antara kami mulai merebahkan tubuh lelahnya. Tanpa terkecuali aku. Waktu berjalan, malam kian larut dan kabut. Lembut berlahan datang menyelimuti tenda. Tepat kami berlima berlindung. Hingga tak terasa mata ini sangat berat. Dan akhirnya tertidur di samping tenda. Maksudnya di samping Akbar. Hingga dari nyamannya bawah sadar aku disuguhkan kejutan yang diberikan malamnya Gunung Lawu. Kejutan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Datang gelapnya tenda dan berselimut sleeping bag. Tiba-tiba serak, ting, serak. Suara pedang saling bergesekan terdengar sampai di telingaku. Di depan mimpi. Nah, sampai di situ saja suara langkah kuda terdengar jelas berada tak jauh dari tendaku. Aku sempat mengira ini hanya mimpi bawah sadarku saja. Tapi sangkaku salah. Tiba-tiba mataku terbuka dan aku bangun dari tidurku karena terkejut dengan suara benturan keras seperti manusia yang jatuh di atas tenda. Di atas tanah yang tak jauh dari tendaku. Gesekan-gesekan pedang yang kukira hanyalah mimpi, aku dengar sekarang.
suara pedang, kuda ditambah suara langkah manusia yang sedang berlarian sangat jelas. Aku dengar dari balik tenda satu layarku ini. Dari apa yang aku dengar, aku merasa tendaku sedang berdiri di tengah pertempuran yang maha dahsyat luar di sana. Di mana ini? Mengapa ada pertempuran di sini? Batinku, karena masih tak menyangka. Yang sempat aku kira mimpi jadi kenyataan sekarang. Aku yang kebetulan kebagian tidur di paling pojok mencoba memberanikan diri mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana. Lagi-lagi aku benci dengan diriku sendiri karena selalu diberi rasa penasaran dengan hal yang apapun terkesan janggal. Kulihat keempat temanku masih nyaman dalam tidur mereka masing-masing. Bocah edan, ada suara ramai begini bisa-bisanya masih tidur nyenyak, gumamku dalam hati. Duduklah aku di pojok tenda tempatku istirahat, dan aku akan memanfaatkan jendela tenda yang kebetulan tendaku ini adalah fitur jendelanya. Kubuka perlahan resleting dan menyisakan jaring-jaring di luarnya. Ya Tuhan, aku sempat tak percaya dengan apa yang kulihat dengan dua bola mataku ini. Jantungku berdetak yang kencang. Keringat bercucuran padahal suasana sedang dingin. Di antara kabut lembut, aku menyaksikan pertempuran hebat. Di antara kabut di luar sana, banyak sekali darah bercucuran dan sebagian dari mereka sudah terpenggal kepalanya akibat tebasan pedang yang begitu tajam. Dari yang kulihat, kedua bola pasukan mereka semua mengenakan balutan kain batik di bawahnya. Mirip sekali dengan prajurit-prajurit kerajaan zaman dulu yang pernah kupelajari di bangku sekolah atau kulihat di layar TV. Aku menelan ludah melihat kengerian ini. Beberapa di antara tampak menunggangi kuda dengan membawa tombak dan perisai di tangannya. Mereka saling adu pedang, tombak, dan perisai yang dibawanya sebagai perlindungan dirinya. Ada satu hal yang membuatku bingung antara terkesan atau takut melihatnya. Bagaimana tidak, di antara mereka ada satu orang yang terlihat sangat gagah seperti seorang kesatria. Ia menggunakan balutan kain emas dengan segala pernak-pernik menempel di tubuhnya dan menggunakan mahkota di kepalanya. Takut campur kagum aku melihatnya. Di antara kuda yang ditungganginya, dengan lihainya dia memainkan pedang di tangannya, menebas ke arah prajurit-prajurit musuh yang ingin membunuhnya. Di sini aku bisa mengetahui kalau dialah salah satu pemimpin dari kedua bala pasukan yang sedang bertempur hebat malam ini. Aku tidak menyangka malam yang sempat kukira nyaman dan damai berubah menjadi mencekam. Sekarang keringat terasa mengalir dari balik bajuku. Udara dingin dan benar tak kurasakan malam itu saat kulihat jam pukul 00.30 tengah malam. Kututup lagi resleting jendela tendaku dan merebahkan badanku lagi. Jantungku masih berderu sangat kencang menyaksikan kejadian malam ini. Ingin ku membangunkan semua temanku, tapi aku khawatir akan membuat mereka takut dan trauma mendaki gunung lagi. Kututup sleeping bag hangatku hingga menutup semua seluruh badanku hingga ujung rambut. Aku takut kalau di antara mereka yang di luar sana menyadari jika aku mengawasinya sejak tadi. Rasa takutku memuncak hingga ke ubun-ubun tatkala aku yang sedang tidur menghadap pojokan tenda merasakan sentuhan-sentuhan di atas pinggangku. Keringat semakin berkucuran di badanku. Dari dalam sleeping bag, aku merapalkan semua doa sebisaku. Bukannya hilang, sentuhan di pinggangku berubah menjadi tepukan. Semakin cepat dan kencang. Benar-benar suasana tambah mendebarkan melebihi orang-orang yang sedang dilanda asmara.
Ku tutup mataku rapat-rapat. Jantung yang terus berdetak seperti memaksa keluar dari tubuhku. Dan bulu kuduk yang semakin tegak berdiri berbeda dengan keadilan di negeri ini. Takut, was-was, tegang. Hanya itu yang bisa kurasakan. Cil, Cil. Ada suara memanggilku. Ternyata itu semua kelakuan Akbar. Dia menjauhku sejak tadi. Asuh, umpatku dalam hati karena kesal. Ternyata ini hanyalah kelakuan Akbar. Apa, Bar? Ucapku berbisik sembari membalikan badan. Dengar gak? Tanyanya. Dari tadi aku dengar. Lihat aja sendiri dari situ, suruhku. Sambil menunjuk jendela tenda yang kupakai mengintip tadi. Gak lama setelahnya, astagfirullah, Akbar nyebut sambil merebahkan badannya lagi. Cil, itu apa? Kenapa ada peperangan di luar? Siapa mereka? Tanya Akbar dengan lirih dari balik sleeping bagnya. Suara langkah yang berlarian, debasan pedang, langkah kuda. Masih jelas kami berdua dengarkan dari balik tenda. Aku iri melihat Kribo, David, dan Chandra yang masih tidur. Aku ingin seperti mereka yang tak menyaksikan ini semua. Sekarang aku bingung mau berbuat apa. Yang ku bisa hanyalah terus berusaha agar bisa tidur supaya tidak dihantui ini semua. Bar, tidur lagi udah, ayo. Aku udah gak tahan, ajakku. Kalut, takut dan dibumbui rasa ingin lari yang sedang ada di hatiku. Kukuatkan mentalku lagi untuk menghadapi kengerian malam ini. Ya Tuhan, lindungi aku dan teman-temanku. Kami hanya ingin menikmati keindahan-Mu di sini. Pintaku dalam hati. Ayo tidur, cepet tidur. Tapi mataku menolak terpejam. Aku masih terjaga berhadapan dengan Akbar yang sama-sama menutup kepala kami dengan sleeping bag. Akibatnya pikiranku berpetualang bebas kemana-mana. Apakah yang kusaksikan ini peperangan seorang raja dengan bala pasukannya yang ada kaitannya dengan nama Pos 5 ini? Kalau iya, kenapa malam ini di mana sudah ribuan tahun setelah terjadinya peperangan dulu aku bisa merasakan begitu nyata? Kalau bukan, lantas siapa yang sedang bertempur sengit di luar sana? Aku masih berusaha tidur. Kaget bukan kepalang tatkala di tengah suara peperangan tiba-tiba muncul suara hentakan tanah sangat kencang. Seakan ada seorang raksasa turun dari langit ke area yang tak jauh dari tendaku berdiri. Suara menggeram mengiringi setiap langkahnya yang sangat jelas. Di lain sisi suara peperangan perlahan menghilang seiring dengan datangnya suara raksasa tersebut. Kuberanikan kembali bangun dan membuka resleting jendela tenda. Mau apa kamu, Cil? Tanya Akbar yang ternyata masih melek juga. Kamu dengar suara keras itu, Bar? Akbar mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Secara ilmu memang Akbar yang berada di atasku. Tapi perkara keberanian dan nekat, nampaknya aku lebih berani dan nekat daripadanya. Aku membuka perlahan resleting jendela tendaku. Lagi-lagi aku dibuat tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dengan dua mata telanjangku ini. Makhluk berbadan tinggi besar dengan tinggi yang seperti pohon di bukit kanan kiri bulak peperangan ini. Dia melangkah entah ke arah mana dengan kakinya yang berukuran hampir sama dengan ukuran paku bumi. Dan telapak kakinya bak perahu nelayan. Bar, buto Bar, buto, seruku pada Akbar dengan suara berbisik. Aku kembali melihatnya.
Wajahnya buruk rupa, sangat jauh jika dibandingkan dengan wajah manusia. Rambut-rambut lebatnya tumbuh di sepanjang tubuh raksasanya. Air liur yang terus keluar dan menetes dari mulutnya. Menjijikan sekali, batinku. Sambil menggenggam yang entah apa di tanganku, aku tak jelas melihatnya. Ya Tuhan, aku yakin apa yang sedang kulihat ini juga merupakan makhluk ciptaan-Mu. Lindungi aku dan semua teman-temanku. Ya Tuhan, pintaku padanya malam hari itu dalam hati. Kian lama buto tersebut kian hilang di telan gelapnya malam dan lebatnya hutan. Aku sedikit lega, sudah sedikit aman sekarang. Kututup jendelaku lagi dan kembali merebahkan badanku lagi. Sudah hilang ya Cil? Tanya Akbar. Iya Bar, kita sudah aman. Kesunyian malam terasa sangat lama malam itu. Kami berlima. Namun hanya aku dan Akbar saja yang menyaksikan kejutan demi kejutan malam itu. Asu, kayak bocah kayak turu opo mati. Ono suara koyo ngene kae bisane ora tangi babar blas. Anjing, kalian itu tidur apa meninggal? Ada keramaian begitu, bisa-bisanya tak bangun sama sekali. Gerutuku pada ketiga temanku lainnya yang masih nyaman dengan tidurnya. Mereka masing-masing sangat berbeda dengan ku dan Akbar yang menguji jantung dan batin sedari tadi. Tapi di sisi lain, aku dan Akbar diuntungkan juga dengan tidurnya mereka. Kami tidak bisa membayangkan jika mereka bangun dan menyaksikan riuhnya malam kala itu. Sudah. Aku lelah. Aku turu. Aku mau tidur. Ternyata ketakutanku sejak tadi malam memerlukan energi sangat banyak, sehingga menyebabkan rasa lelah di sekujur tubuhku, terutama batinku. Baru ku merebahkan badan, aku langsung tertidur dengan sendirinya. Aku kembali bangun, ditidurkan tatkala suara berbisik mengganggu nyamannya bawah sadarku. Alah, kalau soal makan aja aku bangun nomor satu. Batinku saat mengetahui suara berisik tersebut berasal dari Kribo dan Sandra yang masak mie instan karena kelaparan. Suara ayam hutan sayup-sayup terdengar. Cahayanya temaram tampak dari dalam tenda. Aku lihat jam, ternyata sudah hampir jam 5 pagi. Aku mengajak yang lain sholat subuh di samping tenda. Sret! Ku buka perlahan sleeping bag yang dengan nyaman memelukku dan hangat semalaman. Aku kembali ingat akan kejadian semalam, di mana pertempuran hebat antara dua bala pasukan dan buto yang menyeramkan semalam. Akankah aku akan melihat potongan-potongan tubuh dengan bekas darahnya berserakan di luar sana, atau tapak jejak kaki raksasa? Tiba-tiba ada yang berdiri tegak, tapi bukan keadilan. Bulu kuduku yang anteng tiba-tiba berdiri memikirkan ini semua. Cil, panggil si Akbar. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. Sepertinya kami berdua sedang memikirkan hal yang sama. Ku beranikan diri dan menatapkan hati. Perlahan aku keluar dari dalam tenda. Dingin, sejuk terhirup di hidungku dan terasa sejuk hingga merasuk ke dalam paru-paruku. Sempat tak percaya aku dibuatnya. Di tempat seindah dan seelok ini tersimpan cerita mencekam di dalamnya. Lagi dan lagi, aku dan Akbar tak percaya dengan apa yang kami lihat. Tidak ada sisa pertempuran apapun di sini. Bahkan rerumputan di sini masih berdiri normal seperti saat pertama kali datang. Seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Kupastikan lagi dengan sedikit berjalan menjauh dari tenda. Ku cari barangkali ada bekas telapak kaki kuda atau tapak jejak raksasa. Tapi tak ada apapun di sini. Semua normal. Aku dan Akbar dibuat bingung dengan semua ini. Kemana mereka? Sebenarnya apa yang kulihat semalam? Oh Tuhan,
Tuhan. Di dalam dekapan lawu pagi kala itu kami sholat subuh bergantian. Aku beribadah pada Sang Pencipta. Tak henti-hentinya aku memohon perlindungan padanya agar aku dan semua temanku selalu dilindungi hingga kembali nanti. Mau muncak jam berapa? Pertanyaan tanpa dosa keluar dari mulut Chandra tanpa mengetahui bagaimana nelangsanya aku dan Akbar semalam. Tapi tak mungkin aku berterus terang di sini dan membuat kecewa temanku yang memiliki impian berdiri di puncak Gunung Hargo Dumilah sana. Nanti bisa makan kalau udah terang, ajak David. Setelah sholat kami makan bersama dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Hanya dengan satu carrier berbekal beberapa logistik kami lanjutkan menjelajah rimbanya lawu menuju atapnya 3265 MDPL. Kali ini informasi masih sama saat kami naik dari base camp. Di ujung pos 5 berdiri tenda pendaki yang kami temui kemarin. Tapi nampaknya mereka telah lebih dulu menuju puncak. Perjalanan kami lalui dengan riang. Sejenak aku dan Akbar berpura-pura tidak sedang terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan kami hanya bercanda dan menutup rapat-rapat kejadian semalam. Bebatuan berjajar dan bertumpuk sampai di mataku. Tandanya kami telah sampai di Pasar Dieng atau pasar setannya Gunung Lawu. Semua lancar hingga sampai di puncak Hargo Dumilah. Agak lama di sana menghabiskan memori foto dengan HP Nokia yang dulu eksis. Tapi 2 tahun kemudian HP ku rusak beserta memori kenangan di dalamnya. Setelahnya kami turun dan mampir ke warung yang fenomenal hingga sekarang. Mbok, pecel 5. Pintaku sekarang perut kami berlima sudah diteror dengan alunan musik keroncong. Dari sana kami turun, tak ada halangan berarti. Aku dan Akbar berpikiran semua akan aman. Tapi siapa sangka, sejak dari Pasar Dieng ada raut muka yang berbeda muncul dari satu temanku, David, yang sejak dari tadi riang dengan kami sekarang berubah, murung dan melamun seperti sedang putus cinta. Aku minta Kribo mengajaknya bicara. David hanya diam tak memberi respon hingga kami sampai di tenda. David menyendiri duduk bersila di samping tenda seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Muncul suara dari David, tapi aneh. Akbar di sini mulai paham jika itu bukanlah David teman kami. Benar saja. Kembali menggeram. Kowe kabeh sopo cah bagus. Dandang opo kowe kabeh nang kene. Kalian semua siapa anak ganteng? Mau apa kalian semua di sini? Tiba-tiba suara yang terdengar berat keluar dari mulut David. David yang biasanya santai dan kesar berpenampilan urakan tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa dengan duduk bertegak, bersila. Benar-benar beda dengan David yang biasanya. Kribo, Chandra, dan diam. Papaku melihatnya. Sementara aku dan Akbar mulai berjaga-jaga. Bo, Ndra, kalian kesini, ucap Akbar meminta mereka mengelilingi David. Takutnya dia lari dari sini. Siang bercampur terik matahari seketika berubah menegangkan. Sopo kowe kabeh? Arep ngopo mlebu wilayahku? Siapa kalian semua? Mau apa kalian masuk wilayahku? Sosok di tubuh David kembali bertanya. Kulo kalih rencang niki saking kuto. Datang beriki ajeng mendaki mboten enten maksud nganggu. Jenengan sinten nggih? Saya dan teman-teman dari kota di sini mau mendaki dan tidak ada maksud mengganggu. Anda ini siapa ya? Jawab Akbar yang dengan gelagapan. Kowe ra perlu ngerti sopo aranku. Aku salah sawijining kesatria sing kowe delok mau bengi. Aku suwi urip nang alas lawu iki. Aku ngerti kowe ndelang aku. Lan pasukanku mau bengi. Kamu gak perlu tahu siapa namaku.
Aku salah satu kesatria yang kamu lihat semalam. Aku sudah lama hidup di hutan Lawu ini. Aku tahu kamu melihatku dengan bala pasukanku semalam. Bok bilih kulo kalih rencang enten luput. Kulo nyuwun pangapunten. Kulo mboten enten maksud ganggu. Kulo sak wangsule saking Lawung ki langsung wangsul ting kuto. Kalau saya dan teman-teman ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tidak ada maksud mengganggu. Saya sepulang dari Lawu langsung pulang ke Kuto. Jawab Akbar yang semakin ketakutan. Aku hanya menelan ludah menyaksikan dialog Akbar dengan sosok yang ada di tubuh David. Aku ison delok memang niatmu mrene iki ora aneh-aneh. Aku trimone pesen karo kowe kabeh menungso ojo sok ngrusak wilayahku. Eling, neng sing urip nang dunyo iki ora bangsa menungso tok. Eling yo cah bagus. Aku bisa tahu memang niatmu kesini tidak aneh-aneh. Aku hanya pesan padamu, manusia, jangan suka merusak wilayahku. Ingat ya anak ganteng, ucap sosok di tubuh David yang membuatku, Akbar, Kribo, dan Chandra terkesan olehnya. Dengan sedikit merapalkan mantra entah apa, sosok tersebut keluar dari tubuh David. David pingsan. Aku dan Akbar lalu membantunya dan perlahan menyadarkan. Ndra, rebus air buat minum David. Suruhku perlahan David sadar. Setelahnya kami packing dan lekas-lekas turun. Sebenarnya jika melihat indahnya Lawu, aku masih ingin berlama-lama di sana. Tapi berbanding terbalik jika aku mengingat kejadian demi kejadian yang datang pada kami, semua membuatku ingin lekas turun dari Gunung Lawu. Di tengah-tengah perjalanan, Kribo tanya soal apa yang dikatakan David saat kerasukan, tentang apa yang Akbar lihat semalam. Udah, nanti aja kalau udah nyampe kos aku cerita, jawab Akbar. Singkat cerita, kami semua pulang dan sampai ke kota. Kota yang membosankan dan memaksa untuk bergelut lagi dengan aktivitas kampus. Di suatu malam kami berlima janji berkumpul lagi untuk saling bercerita tentang apa yang kami semua rasakan saat ini. Gunung Lawu. Kami kembali kumpul di Kucingan yang sebelumnya kami jadikan tempat mempersiapkan keberangkatan kami. Bertemankan susu jahe dan gorengan. Aku bertukar cerita dengan lainnya. Kali ini David yang mengawalinya, jika sebenarnya saat mau tidur di dalam tenda, di saat yang lain sudah terlelap kecuali dia. David mendengar gending Jawa berirama tak jauh dari tenda. Tapi saat itu David berusaha menguasai dirinya dan berusaha tidur. Itu David berusaha menguasai dirinya dan berusaha tidur. Lalu saat turun gunung, David melihat sosok pria dengan pakaian prajurit zaman dulu di bawah pasar Dieng. Sejak dari situ dia tak lagi sadar dan tak mengetahui apa-apa hingga baru sadar saat dia bangun dari pingsannya. Kemudian Akbar, dengan segelas kopi hitam andalannya, dia mulai bercerita. Berawal dari saat tidur dalam tenda, dia sempat bermimpi didatangi seorang pendaki misterius yang kami temui saat di pos 2 dan pos 3 saat mendaki. Disitulah Akbar diberitahu jika pendaki tersebut adalah pendaki yang sudah lama menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Lawu dan senang jika bertemu dengan pendaki yang bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian aku menceritakan soal peperangan yang kusaksikan. Kuda prajurit kesatria hingga buto semua kuceritakan. Kribo dan Chandra sama sekali tidak menemui kejanggalan apa-apa. Hanya pendaki misterius yang kami lihat semua saat mendaki kemarin. Kamu tidur aja udah kayak orang meninggal, ucapku karena sebal. Semua di antara kami awalnya saling tak percaya saat bergantian mendengar cerita dari kami masing-masing. Tapi semua ini nyata terjadi. Di balik gagahnya Lawu tersimpan historis yang melegenda hingga sekarang. Dan aku tidak sangka sedikit ditampakkan keistimewaan yang berada di Gunung Lawu.
Penasaran? Penasaran dengan cerita mistisnya? Tonton video lainnya hanya di channel Sultan Prabu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.